Ukraina versus perpanjangan jabatan presiden. Ketika Barat dan sekutunya mulai melakukan tekanan kepada Rusia dengan sanksi, tentunya sanksi ekonomi, di mana Barat dan sekutunya yang tidak mampu secara militer perang melawan Rusia di Ukraina, maka mereka pihak Barat meluncurkan perang ekonomi. Tekanan kepada pihak Rusia dalam bentuk lain. Sanksi ekonomi seperti tidak dikirimnya kebutuhan harian, bahan baku produksi hingga transaksi dunia dengan SWIFT dolar diblok dan lain sebagainya dilakukan oleh banyak negara terhadap Rusia. Tapi hal ini semua sudah diperhitungkan oleh Putin jauh-jauh hari. Sungguh sebelum perang semuanya sudah disimulasikan. Simulasi di War Room bukan hanya perang bedil-bedilan disimulasikan, tetapi segala macam proxy war dan bentuk 7 perang lainnya seperti masalah ekonomi, sanction, transaksi dolar, alat komunikasi di blok, apapun itu sudah dipertimbangkan dan pastinya sudah dipunyai solusi-solusinya. Misalnya SWIFT International Payment System di mana transaksi dolar di-cut off atau dipotong tidak bisa masuk ke Rusia atau keluar Rusia. Akankah memukul Rusia? Jawabnya tidak. Kalau dilakukan malah kontraproduktif, membahayakan dolar. Dolar Amerika akan berbahaya karena akan menguatkan kekuatan non-dolar, yuan dan rubel. Rusia sudah menyiapkan alternatif shadow banking. Mereka memakai pembayaran alternatif. Kita ingatkan, Iran, Korea Utara dan Tiongkok tahu caranya. Bahkan cryptocurrency mereka sudah pakai juga. Melihat siapnya Rusia 360 derajat. Amerika, Barat dan sekutunya pusing 7 keliling melawan Putin saat ini. Bahkan dalam pernyataan Putin tidak langsung kemarin di hari ke-7 serangan Ukraina, Eropa Barat dan Jerman diancam akan dicekik Rusia habis dengan gas Rusia. Terdiam Eropa Barat kemudian. Di sisi Tiongkok, hubungan mereka makin mesra. Tiongkok dengan Rusia tersebut saling asih-asa-asuh mereka berdua. Sanksi ekonomi ke Rusia tidak akan berpengaruh banyak terhadap Rusia karena Tiongkok siap di sampingnya. Ekonomik warfare-nya matang sekali dari keduanya. Bahkan ekonom Barat yang mempropagandakan akan mahalnya biaya perang Ukraina. Perharinya yang Rusia tanggung yang jika dalam minggu-minggu depan ini Ukraina tidak takluk Rusia merugi dan akan menarik invasinya. Jawab ekonom tersebut wajar. Karena akademis atau pejabat komen seperti itu memang bukan ekonomis at war. Orang paham bahwa Rusia bisa printing rubel setiap saat untuk memproduksi mesin perangnya dan Rusia punya energi banyak dalam solar, bensin, batu bara negaranya. Hal ini sesungguhnya kalau pemikir-pemikir waras menengok ekonom nasional Wakanda akan malu. Kok masih cetek melihat masalah Rusia? Hanya karena mahal Rusia akan menghentikan perang. Mahal itu kalau yang komen raja hutang ya wajar. Kalau tahu cara tidak berhutang mengelola keuangan negaranya maka perang itu biasa-biasa aja biayanya. Sama seperti Tiongkok membangun 20 miliar meter persegi bangunan dan segala macam infrastruktur selama 40 tahun dengan biaya mendekati 10 triliun dolar. Atau 10.000 bilion dolar atau 75 kali APBN Indonesia sekarang atau 150 kali APBN Indonesia 40 tahun yang lalu. Total angka yang besar tersebut. Siapa yang minjemin Tiongkok? Ya perlu alternatif keuangan lain seperti MMT yang Tiongkok tahu caranya. Rusia pun tahu. Sungguh, perang yang rumit dan mumpuni hanya bisa dilakukan oleh negara berdaulat. Beda dengan ketika Lord mengatakan Indonesia dalam 40 tahun ke depan tidak akan perang maka Bosman bingung. Bingung kok bisa dia bilang begitu. Apa itu salah? Ya ngak. Aneh aja sih. Civis pacem parabellum adalah motto klasik yang semua tentara pegang. Kalau Anda ingin perdamaian bersiaplah untuk perang. Maka, perang yang ada 7 macam itu Indonesia harus siap. Salah satunya perang militer. Maka menguasai perang militer dengan membangun industrial komplek pertahanan milik nasional adalah penting. Pembangunan alat perang kalau bisa bahkan harus 100% bahannya dan produksinya harus nasional. Kesalahan melihat Lord yang berpengaruh dalam arsitek nasional Indonesia baik luar dan dalam negeri membuat Indonesia sekarang dianggap negara yang soft. ASEAN tidak anggap kakak lagi ke Indonesia. Buktinya apa? Di tengah potensi krisis ekonomi dunia akibat perang, Wakanda pemimpinnya hanya mengingatkan akan naiknya barang-barang. Mengingatkan dong. Jia Wong bodoh ngaku pinter juga bisa kalau mengingatan doang. Lalu ngerjain apa sih kalian? Jadi keinget gosip nasional saat ini.
Dihembuskannya tambah jabatan 3 tahun lagi karena pandemi dan masalah dunia membuat tidak semestinya pemilu diadakan. Siapa yang mau dan minta diperpanjang? Yang masih enak menjabat atau yang di pinggiran makan serpihan sampah yang mengusulkan? Menurut Ngana siapa Jo?